Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Jihan lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Jihan yang sedang melakukan pewarisan Nameless Defense Art pun harus gigit jari, karena sang Wandering Martial God memutuskan koneksinya dengan Jihan. Martial God sangat merasa waspada sekaligus kesal karena Jihan telah berhasil menyatukan 3 eliksir Field miliknya. Dan yang lebih parahnya lagi, sang Martial God juga telah menarik semua gift-nya dari Jihan, sehingga Jihan sekarang adalah player yang tidak memiliki gift. Dan scene pun berpindah di mana Jihan sedang menjemput Sei-Ah yang sehabis drop out dari Akademi Battle.net. Kok bisa drop out? Ya karena udah dapat gift. Ngapain lagi di akademi ya kan? Mana pamannya rank bronze terkuat? Ya udah pasti langsung minta ajar sama si Jihan lah. Apalagi kalau masalah drop out dari akademi mah udah biasa kalau habis dapat gift. Jadi begitu, lanjut. Namun di saat itu si Jihan pun malah bengong mikirin nasibnya ke depan. Soalnya dia kan gak punya gift. Jihan berpikir apa yang harus ia lakukan di pertandingan top 100 besok. Soalnya bukan cuma kehilangan gift saja, si Jihan juga gagal mewarisi Nameless Defense Art dengan sempurna. Dimana rank dari skill tersebut pun menurun menjadi rank S, yang awalnya adalah rank SSS. Sontak Jihan yang melihat itu semua pun menjadi sangat kesal. Bagaimana tidak? Udah ranknya turun, skill yang dipelajari cuma 2. Mana kedua skill itu udah dia dapat sebelumnya ya kan? Rugi dong. Sei-Ah pun tersadar, sepertinya Jihan sedang bad mood. Ia pun lalu bertanya, apakah moodnya Jihan sedang buruk akibat kepikiran pertandingan top 100 besok. Jihan yang mendengar itu pun lalu menjawab, ya kira-kira begitulah. Walaupun dalam hatinya dia jauh lebih khawatir sama masa depannya nanti. Namun si Sei-Ah pun langsung menyemangati Jihan, bahwa ia sangat yakin kalau Jihan dapat memenangkan pertandingan besok, seperti biasanya. Sei-Ah berkata, besok pasti pamannya ini bakal ngomong kalau ia posisi pertama lagi. Bahkan Sei-Ah juga bakal masang taruhan ke Jihan besok, kan lumayan cuan. Namun Jihan yang mendengar Sei-Ah mau ikut maksiat pun langsung tidak memperbolehkan Sei-Ah untuk ikut judi. Sontak Sei-Ah yang tidak diperbolehkan judi pun langsung bertanya, kenapa dia nggak boleh judi, padahal si Jihan sendiri yang naruh tempat judinya di live streaming. Jihan pun menjawab kalau si Sei-Ah terlalu muda buat urusan beginian. Dan karena nggak dikasih ikut judi, si Sei-Ah pun ngambek. Melihat itu, si Jihan pun hanya tersenyum saja. Dan saat ia ingin berbicara lagi, tiba-tiba mata kiri dari Jihan pun terasa begitu sakit. Seperti ada petir yang mau keluar dari mata kirinya Jihan. Sontak Jihan yang merasakan itu pun langsung menjadi kebingungan. Jihan pun bergumam, apaan itu tadi? Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Jihan yang tengah seorang diri. Jihan pun sedang memfokuskan dirinya untuk mencari tahu apa yang terjadi pada mata kirinya. Jihan pun lalu masuk ke alam bawah sadarnya untuk melihat apa yang terdapat di mata kirinya. Dan terlihatlah sebuah benda yang tertanam di mata kirinya tersebut. Jihan pun menggunakan force untuk mendeteksi lokasi persis benda itu. Dan setelah mengetahui posisinya, Jihan pun langsung menghancurkan benda itu yang berbentuk kristal dengan force. Dan di saat proses penghancuran itu, Jihan pun merasakan sakit yang cukup kuat, hingga ia pun meringis kesakitan. Dan setelah proses penghancurannya selesai, muncullah notifikasi sistem tepat di hadapannya Jihan. Notifikasi itu berkata bahwa Jihan telah berhasil menyingkirkan jejak-jejak dari Wandering Martial God. Dan muncul notifikasi lainnya, di mana player Song Jihan kini telah terbebas sepenuhnya dari dominasi konstelasi. Sontak Jihan yang membaca notifikasi itu pun menjadi sangat terkejut. Dia pun lalu terperanjat dari posisi duduknya. Jihan bergumam, apa maksud dari ia telah bebas sepenuhnya? Dan pertanyaannya itu pun langsung terjawab dengan kemunculan notifikasi sistem lainnya, di mana sekarang Jihan dapat menerima sponsorship dari konstelasi yang lain. Sontak Jihan yang membaca notifikasi itu pun tambah terkejut, karena berarti sebelumnya ia tidak bisa menerima sponsor dari konstelasi. Dan itu terjadi berkat kekangan dari Martial God. Jihan pun menjadi tambah terkejut karena selama ini dirinya dihalangi oleh Wandering Martial God. Jihan pun lalu terduduk kembali dan ia tersenyum. Jihan selama ini berpikir bahwa Martial God adalah pohon yang menaunginya. Padahal ternyata Martial God jauh lebih mirip parasit. Namun tiba-tiba muncul notifikasi sistem, di mana sang Wandering Martial God menjadi lebih waspada terhadap Jihan. Sontak Jihan yang membaca itu pun menjadi keheranan. Apalagi tingkah dari Martial God ini.
Namun tiba-tiba notifikasi sistem itu memberitahu bahwa sang Wandering Martial God tiba-tiba menghilang. Sontak Jihan yang melihat tingkah gak jelas dari Martial God itu pun menjadi kebingungan. Jihan berpikir, bagaimana bisa seorang dewa dari martial art sangat merasa waspada pada player rank bronze seperti dirinya? Mana sekarang kabur-kaburan lagi ya kan? Jihan pun bergumam, walaupun ini kehidupan keduanya, tapi tetap saja banyak hal yang bikin dia nggak ngerti. Jihan pun lalu beranjak dari tempat duduknya. Jihan tidak akan memungkinkan hal semacam itu. Yang lebih penting sekarang adalah mencari sponsor dari konstelasi yang lain, pengganti Wandering Martial God. Dan pas sekali dengan itu, si Jihan mendapatkan misi yang berkaitan dengan konstelasi, yaitu misinya kemarin yang harus menemukan dan memprovokasi sang Shadow Queen. Sambil melihat misinya itu, Jihan pun berpikir, misal sekalipun Shadow Queen mau jadi sponsornya, tapi bagaimana dengan pertandingan besok? Soalnya kan nggak mungkin sekarang dapat sponsornya. Jihan pun berpikir keras bagaimana ia harus menutupi kekurangan dari Martial God. Namun tiba-tiba Jihan pun teringat sesuatu. Ia teringat kalau memiliki suatu benda yang sangat berguna. Tapi scene pun berpindah keesokan harinya, di mana pertandingan top 100 rank bronze pun akan dimulai. Terlihatlah acara pembukaan dari pertandingan ini cukup meriah. Ya soalnya kan kelas internasional. Dan kita ke posisi Jihan, di mana terlihatlah Jihan yang sudah terkepung oleh beberapa player. Sepertinya para player itu sedang mengincar Jihan untuk dikalahkan duluan. Ya karena sekarang kan sistemnya battleground gitu, jadi bisalah kerjasama duluan buat ngalahin MC. Sembari hitung mundur, si Jihan pun tetap santai walaupun ia dikepung oleh banyak player sekaligus. Dan setelah hitungan mundurnya selesai, Jihan pun berkata bahwa ia tidak berniat melawan mereka satu persatu. Jadi langsung aja maju semua. Dan saat pertandingannya resmi dimulai, semua player yang mengepung Jihan pun langsung bergerak bersamaan untuk mengeroyok Jihan. Jihan yang melihat itu pun langsung memasang kuda-kuda bertarungnya. Ia berniat langsung menyelesaikan ini dengan cepat. Dan trot-trot dengan menggunakan Phoenix Arrow, Jihan pun berhasil mengeliminasi dua player. Para netizen yang menonton pertandingan itu pun menjadi sangat heboh, karena terlihatlah banyak sekali para player yang sedang mengeroyok Jihan. Namun di sana Jihan masih bisa tetap tenang melawan semua player itu. Dan terlihatlah sebuah bola api yang mencoba menyerang Jihan dari belakang. Namun karena Jihan OP, dia pun bisa menyadari serangan diam-diam itu. Dan ia pun menggunakan force untuk menggerakkan Phoenix Arrow dan menyerang orang di depannya. Sementara itu, ia pun menghindari serangan bola api yang dari belakang. Dan memang apes nih orang, udah kena serang tombak, malah kebakar sekarang. Jihan pun meninggalkan Phoenix Arrow-nya dan dia pun langsung berlari menuju mage yang menyerangnya tadi. Mage itu yang melihat Jihan berlari ke arahnya dengan tapas senjata pun langsung merasa di atas angin. Dia pun lalu mengata-ngatai Jihan karena berani-beraninya dia menyerang tanpa senjata. Namun belum selesai match itu ngebacot, tiba-tiba tinjuan dari Jihan pun sudah tepat berada di wajahnya. Dan bruak, mage itu pun langsung terpental akibat dibogem Jihan. Jihan pun bergumam bahwa semua player di sini memiliki kekuatan yang cenderung mirip, kecuali Baron ya. Dengan begini, maka Jihan akan melawan mereka dengan santai daripada buang-buang energi. Namun di saat itu, tiba-tiba terdapatlah sebuah pedang yang tepat berada di hadapannya Jihan. Sontak Jihan yang melihat itu pun menjadi sangat terkejut. Dan sling, terlihatlah seseorang yang melakukan serangan kepada Jihan. Namun Jihan masih bisa menahan serangan itu. Dan di saat Jihan melihat player itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena player yang menyerangnya tadi adalah Im Gayong. Jihan pun langsung bertanya, bagaimana bisa Gayong berada di kompetisi ini? Tapi kita diceritakan dulu, di mana setelah Space League dimulai, orang-orang mulai terbiasa dengan fakta. Jika mereka mati di dalam game, maka mereka akan mati juga di dunia nyata. Dan pada saat Liga Asia Timur dimulai, lebih tepatnya pertandingan Korea versus Jepang, pihak Jepang tentu saja diwakilkan oleh Ito Ryuhei atau Sword King. Sementara itu di pihak Korea, tidak ada satupun ranker dari Korea yang mau melawan Ito Ryuhei. Karena mereka tahu kalau mereka tidak akan bisa menang, mereka terlalu takut mati. Dan akhirnya sebagai perwakilan Korea untuk melawan Sword King, maka Gayonglah yang maju. Pada saat itu dia digadang-gadang akan menjadi Sword King yang selanjutnya. Ya walaupun kalah juga sih. Dulu memang kejadiannya seperti itu, tapi sekarang semuanya telah berubah, di mana terlihatlah Jihan yang sedang bertarung melawan Gayong. Di sana Jihan masih kebingungan dan bertanya-tanya bagaimana bisa Gayong berada di pertandingan top 100, karena seharusnya Gayong tak pernah mengikuti pertandingan ini.
Dan sling sembari menghindari serangan Gayong, Jihan pun bergumam, apakah masa depan telah berubah? Jihan pun lalu berinisiatif untuk menyerang, di mana ia berhasil untuk menahan pedang milik Gayong. Lalu Jihan pun menggunakan skill Lightning Thunder Step. Dan jedar, Jihan pun menendang Gayong dengan keras menggunakan skillnya itu. Sontak Gayong yang terkena tendangan itu pun langsung terhempas beberapa langkah. Dan di posisi Jihan, ia lalu menarik kembali Phoenix Arrow miliknya. Dan wush, Jihan pun langsung mendaratkan sebuah serangan kepada Gayong menggunakan Phoenix Arrow. Dan jedar, untungnya Gayong dapat menghindari serangan Jihan itu. Gayong pun lalu mengambil beberapa langkah mundur untuk melakukan serangan balasan. Dan wush, tang ting, mereka berdua pun lalu saling jual beli serangan. Terlihatlah pertarungan mereka yang begitu sengit. Jihan yang melihat kekuatan Gayong itu pun menjadi sangat terkejut. Karena kekuatan yang ditunjukkan Gayong kali ini berbeda dari yang terakhir ia lihat, di mana gerakan yang Gayong tunjukkan jauh lebih efisien. Bahkan setiap ayunan pedangnya memiliki bobot, dan langkah kakinya terlihat jauh lebih ringan. Mereka berdua pun lalu melanjutkan baku hantam, di mana Jihan masih kepikiran apa yang sudah terjadi kepada Gayong saat mereka tidak bertemu. Tapi scene pun lalu berpindah, di mana kita diperlihatkan saat Gayong menemui manajer Hayon. Yang waktu manajer Hayon nanya proses Battle.net-nya Gayong, di mana Gayong memberitahu manajer Hayon bahwa dirinya akan berpartisipasi dalam pertandingan top 100. Sontak manajer Hayon yang mendengar itu pun langsung menjadi terkejut. Ia bertanya apakah Gayong sudah mencapai level 25. Dan Gayong pun membenarkannya. Ia berkata kalau itu terjadi begitu saja. Ia juga memberitahu manajer Hayon bahwa dirinya selalu mendapatkan peringkat pertama di setiap pertandingan, kecuali di pertandingan itu terdapat Jihan. Makanya dia bisa ikut pertandingan top 100. Sontak manajer Hayon yang mendengar itu pun langsung menjadi sangat senang. Ia bertanya, kenapa Gayong nggak ngomong aja dari awal? Namun Gayong pun lalu berkata bahwa ia ingin meminta tolong sesuatu. Sontak manajer Hayon yang mendengar itu pun langsung terkejut dan dia bertanya apa yang Gayong butuhkan. Gayong pun berkata, bolehkah ia meminta pedang baru? Ia bukannya tidak suka dengan pedangnya ini. Namun setelah menggunakannya sampai sekarang, ia merasa kalau pedang ini terlalu berat baginya. Gayong juga sudah mencoba untuk membiasakan dirinya, namun ujung-ujungnya ia malah melukai tangannya sendiri. Gayong pun lalu meminta maaf karena kekurangannya ia tidak bisa menggunakan pedang ini. Padahal pedang ini adalah pemberian dari manajer Hayon untuknya. Namun manajer Hayon pun langsung memarahi Gayong. Ia berkata, pedang yang ia berikan ini dapat menghalangi potensinya Gayong. Sontak Gayong pun membalas bahwa perkataannya tadi malah seperti alasan yang dibuat-buat saja. Namun manajer Hayon pun langsung membantahnya. Ia akan membelikan Gayong pedang yang baru, meskipun ia harus merogoh koceknya sendiri. Ia pun menyuruh Gayong untuk membuang saja pedang itu. Namun Gayong malah berkata, bukannya semua uang manajer Hayon telah habis buat judi. Sontak manajer Hayon pun ngamuk. Dia orang kaya coy. Manajer Hayon pun menyuruh Gayong untuk menunggu karena ia akan langsung membelikannya pedang. Gayong pun bertanya apakah manajer Hayon sudah yakin dengan keputusannya ini, dan manajer Hayon pun langsung membalasnya, ya iyalah pakai nanya. Manajer Hayon menambahkan bahwa Gayong harus menunjukkan performanya yang paling hebat di pertandingan nanti. Gayong harus membuat seluruh orang di dunia mengetahui kalau Korea Selatan mempunyai Im Gayong dari Guild Twin Star. Manajer Hayon juga berkata bahwa dengan tekad yang kuat maka Gayong dapat mengalahkan Song Jihan. Sontak Gayong yang mendengar itu pun langsung terkejut. Ia tidak mengira kalau manajer Hayon tahu kalau dirinya selalu membandingkan dirinya sendiri dengan Jihan. Manajer Hayon pun lalu memberikan semangat kepada Gayong untuk menunjukkan yang terbaik pada pertandingan top 100 nanti. Ayo raih posisi yang bagus, ucap manajer Hayon. Gayong yang melihat ketulusan dari manajer Hayon itu pun langsung terharu dan ia lalu tersenyum ke arah manajer Hayon sambil mengangguk. Gayong sangat berterima kasih atas apa yang manajer Hayon lakukan untuknya. Dan scene pun lalu kembali ke pertandingan top 100, di mana terlihatlah Gayong yang sedang kewalahan menghadapi Jihan. Di sana Gayong bergumam, sepertinya dia tidak akan bisa menepati janjinya kepada manajer Hayon untuk mencapai peringkat atas. Karena dirinya yang sekarang tidak akan mungkin bisa mengalahkan Jihan. Dan pok, Jihan pun berhasil mendaratkan serangan telak ke wajah Gayong menggunakan ujung tombaknya. Gayong yang terkena serangan itu pun sedikit terhempas. Sementara itu di posisi Jihan, ia pun menjadi sangat kebingungan kenapa Gayong malah mengincarnya duluan. Padahal Gayong sendiri tahu kalau dia tidak akan bisa menang.
Jihan bingung kenapa Gayong sampai berusaha sekeras ini melawannya. Padahal jika Gayong melawan player kroco-kroco terlebih dahulu, maka sudah pasti dia dapat bertahan lebih lama. Jihan juga bingung kenapa Gayong selalu berusaha dengan keras. Pertama di Liga Asia Timur, dan sekarang pertandingan top 100. Namun tiba-tiba teriakan Gayong pun memecahkan pikiran Jihan. Gayong berkata bahwa dirinya sudah tahu kalau dia tidak akan bisa mengalahkan Jihan. Bahkan mungkin ia tak akan pernah bisa mengalahkan Jihan. Namun kalau ia mundur sekarang, maka berakhirlah semua. Sontak Jihan yang mendengar itu pun langsung terkejut, dan ia pun sempat terdiam. Lalu terlihatlah Gayong yang sudah menyiapkan kuda-kudanya untuk mengeluarkan skill terkuatnya, di mana bunga plum pun bermekaran saat Gayong mengaktifkan skillnya itu, kayak Chung Myung gitulah. Dan wush, Gayong pun lalu mengumpulkan semua kekuatannya di ujung pedang, sehingga terjadilah gejolak energi yang begitu dahsyat. Sementara itu, Jihan pun bergumam. Walaupun Gayong tahu kalau ia tidak akan bisa mengalahkan dirinya, tapi ia tetap berjuang dengan sangat keras. Meski Gayong akan mati saat melawan Sword King di kehidupan sebelum regresinya Jihan, ia tetap berusaha dengan keras. Gayong berhasil mencapai top 100 dengan usahanya sendiri. Itu membuat Jihan sangat penasaran seberapa besar regresinya dapat mengubah masa depan Gayong. Dan terlihatlah skill Gayong yang membuat pohon bunga plum bermekaran dengan sangat banyak. Jihan bergumam bahwa Gayong harus ikut melangkah bersamanya. Teknik rahasia Plum Blossom Storm, ucap Gayong. Dan wush wush wush, Gayong pun langsung bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah Jihan. Jihan yang melihat serangan besar itu pun tidak tinggal diam, dan ia pun langsung menyiapkan kuda-kudanya. Jihan berkata, walaupun teknik ini kurang cocok dengan tombak, tapi ia yakin kalau teknik ini dapat dengan sempurna menangkis serangan milik Gayong. Teknik Three Talent, Thousand Soldier Sweep, dan ceduar, serangan Jihan itu pun langsung membelah teknik milik Gayong. Namun, Shin pun berpindah ke 4 player ini. Mereka adalah player dari Amerika. Yang botak namanya Clark Junior, peringkat 3 Amerika. Mereka berempat rupa-rupanya sedang menemui Baron Williams. Ternyata mereka berempat mencoba untuk mengeroyok Baron. Mereka tidak terima atas perkembangan dari Baron yang sangat cepat. Yang awalnya Baron cuma tukang buff, sekarang malah menjadi player yang paling menjanjikan. Mereka berempat berencana untuk memberikan pelajaran pada Baron agar dia tahu posisinya. Namun Baron yang mendengar bacotan dari para player itu pun hanya menguap saja. Baron berkata bahwa keempat player itu kebanyakan bacot. Sontak keempat player itu pun langsung ke-trigger oleh ucapan Baron. Sambil mengaktifkan force miliknya, Baron pun menyuruh keempat player itu untuk langsung maju saja tanpa banyak bacot. Lalu ketiga player itu pun langsung menerjang maju ke arah Baron secara bersamaan. Namun player botak yang paling di depan, ia pun berhasil dicengkram oleh Baron. Dan ceduar, ia pun lalu mengeluarkan ledakan yang cukup besar yang langsung menghabisi ketiga player yang berada di belakang player botak itu. Melihat itu, para player lain pun memutuskan untuk mengincar Baron terlebih dahulu. Baron yang mendengar itu pun hanya tersenyum saja. Ia bertanya, apakah maksud mereka adalah dirinya? Dan wush, Baron pun langsung mengeluarkan api force miliknya yang langsung menyapu player tersebut hingga habis. Baron berkata, beraninya player kroco seperti mereka mengincar dirinya. Baron pun tampak sangat gembira saat membantai-bantai player lain. Baron adalah player terkuat yang sangat percaya diri dengan kemampuannya. Ia adalah orang yang tidak mempunyai belas kasih. Namun di saat itu, pandangan Baron pun teralihkan oleh sesuatu, di mana ia melihat Jihan yang sedang membantai Gayong dan beberapa player hanya dengan satu tebasan saja. Ini lanjutan duelnya Gayong sama Jihan tadi ya. Si Gayong kalah pokoknya. Noh, lihat. Baron yang melihat itu pun mulai menaruh rasa tertariknya kepada Jihan. Ia seperti melihat sesuatu darinya, sama seperti dulu sebelum regresinya Jihan. Dan tanpa membuang-buang waktu, Baron pun langsung menghampiri tempat Jihan berada. Baron lalu bertanya, apakah dia adalah pria yang tak terkalahkan itu, Song Jihan? Sontak Jihan yang mendengar perkataan Baron itu pun langsung terdiam. Lalu sambil tersenyum, Jihan pun berkata bahwa namanya adalah Jihan. Dan Jihan dalam bahasa Korea memiliki arti yang sangat buruk. Kalau dari Kang TL-nya, Jihan itu artinya adalah pelaku pelecehan seksual. Baron yang mendengar itu pun langsung tertawa sambil meminta maaf. Ia beralasan kalau dirinya kurang memahami bahasa dari negara berkembang. Namun ia pun lalu merubah ekspresinya. Baron meminta Jihan untuk sedikit mengerti.
Dan jedwar, Baron pun langsung menyerang Jihan menggunakan gelombang yang cukup kuat. Melihat Jihan yang menghilang, Baron pun berpikir bahwa Jihan tidak sekuat yang dibicarakan oleh orang-orang. Namun Jihan ternyata melakukan gerakan yang sangat cepat dan berhasil menghindari serangan mendadak Baron itu. Jihan menggunakan teknik Lightning Thunder Step dan mencoba menyerang Baron. Namun Baron pun berhasil menghindari serangan Jihan itu. Baron ternyata menggunakan kemampuannya untuk terbang, di mana ia langsung menyiapkan banyak Magic Circle. Baron berkata bahwa kekuatan Jihan boleh juga. Dan jedwar, Baron pun melepaskan serangan hujan api miliknya. Namun Jihan pun dapat menghindari semua serangan Baron itu, dan Jihan pun langsung bergerak untuk menghampiri Baron. Lalu Jihan pun mencoba meninju Baron yang berada di udara. Namun dengan gampangnya Baron dapat menghindari serangan Jihan itu. Sembari menyiapkan Magic Circle di tangannya, Baron berkata, berani-beraninya serangga yang merangkak di tanah mencoba untuk terbang. Dan jedwar, Baron pun menyerang Jihan dengan tinjuannya yang sangat kuat, sehingga Jihan pun langsung terpental jatuh ke tanah. Namun Jihan yang terkena serangan Baron itu pun tidak terluka sama sekali dan ia masih baik-baik saja. Baron lalu menyiapkan kembali serangannya, di mana ia mengeluarkan puluhan Magic Circle di atas stadion, sehingga seluruh stadion pun dipenuhi oleh lingkaran sihir milik Baron. Ia berkata, inilah akhir bagi serangga rendahan seperti mereka. Matilah. Dan jedwar, serangan Baron yang brutal dan dahsyat itu pun langsung meluluh lantakan seluruh player yang berada di stadion, di mana semua player di sana terbakar oleh api milik Baron. Para player yang masih bertahan pun berteriak kesakitan akibat terbakar oleh api milik Baron itu, yang bukan merupakan api sembarangan. Baron yang melihat semua itu pun tertawa dengan lebar. Ia sangat puas melihat pembantaian tersebut. Namun tiba-tiba Jihan pun melakukan tebasan yang langsung membunuh para player yang masih sekarat. Jihan berterima kasih kepada Baron, karena berkat Baron yang membakar player lain sampai sekarat, Jihan jadi dapat last kill dari Baron. Jadi si Jihan nyampah killnya Baron. Sehingga berkat itu peringkat Jihan pun langsung melonjak dan menjadi peringkat pertama. Sontak, Baron yang melihat itu pun menjadi kebingungan. Ia bertanya-tanya, bagaimana bisa Jihan bertahan dari api miliknya? Padahal apinya itu sudah bercampur dengan force sehingga tidak mungkin dapat dipadamkan. Namun Baron pun lalu melihat di mana apinya tidak bisa menyentuh Jihan. Ia berkata, jangan-jangan Jihan juga bisa menggunakan force. Jihan yang mendengar ucapan Baron itu pun hanya tersenyum saja. Sementara itu si Baron, ia pun menjadi tidak terima bagaimana Jihan bisa menggunakan force juga. Padahal hanya dirinya lah yang memiliki dua status window. Ia bertanya tipuan apa yang dilakukan Jihan. Jihan yang mendengar itu pun hanya menjawab, apanya yang tipuan? Ini berarti bukan hanya Baron saja yang bisa menggunakan force. Jihan pun menambahkan, karena sudah melihatnya secara langsung, ia jadi paham seberapa buruk kemampuannya Baron. Sontak Baron yang mendengar itu pun langsung emosi tingkat maksimal. Ia pun lalu melepaskan kekuatan energinya. Ia membuat api force miliknya menjadi tambah besar, layaknya ombak api yang sangat tinggi dan besar. Ia berkata bahwa Jihan hanyalah seorang peniru, berani sekali dia menghinanya. Ia akan membakar Jihan sampai menjadi abu. Jihan pun membalas bahwa ia tidak akan membiarkan itu terjadi, karena dirinya memiliki tujuan yang belum tercapai. Dan Jihan pun lalu mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Dan kita lalu diperlihatkan scene saat Jihan kebingungan mencari cara untuk mengatasi kekurangan untuk pertandingan top 100 ini. Di mana ia teringat kalau dirinya mempunyai kristal fragmen, di mana item itu dapat memberikan defense blessing padanya. Dan scene pun lalu kembali ke pertarungan Jihan dan Baron, di mana tanpa membuang-buang waktu lagi, Jihan pun langsung menggunakan item tersebut. Dan muncullah notifikasi sistem, di mana semua stat Jihan pun naik 50%. Jihan pun lalu tersenyum. Ia berkata, aku sudah menunggu momen ini Baron Williams. Ayo kita bertarung.